A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan sesuatu yang Allah perintahkan dan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Setelah itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita selaku hambanya. Baik itu nikmat yang terlihat ataupun nikmat yang tak terlihat. Nikmat yang terlihat bisa berupa materi seperti uang, kendaraan, perhiasan, baju ataupun pakaian dan lain sebagainya. Sedangkan nikmat yang tak terlihat juga begitu banyak. Yang paling utama yakni oksigen sebagai penopang kehidupan utama kita. Setelah itu nikmat sehat, yang mana dengan nikmat sehat tersebut kita dapat beraktivitas menjalankan kehidupan kita sehari-hari dan juga tentunya beribadah kepada Allah. Sedangkan yang selanjutnya, senantiasa salawat teriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau kita sebagai umat yang tersesat bisa menjadi umat yang taat. Begitu banyak perjuangan beliau yang patut kita teladani hingga hari ini. Semoga juga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Karena pada dasarnya mengakui itu mudah, sedangkan diakui itu susah. Saya pribadi bisa mengaku sebagai saudara Presiden Joko Widodo, tetapi belum tentu Presiden Joko Widodo mengakui saya sebagai saudaranya. Seperti itulah contoh kecilnya. Maka selain kita berdoa untuk mendapatkan syafaat, yang paling utama kita juga berdoa agar kita diakui sebagai umatnya. Karena mustahil kita akan mendapatkan syafaat jika kita tidak diakui sebagai umatnya. Nah, penonton yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema kurang insecure, perbanyak bersyukur. Ketahuilah penonton yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini bahkan banyak yang menyebut zaman milenial ini begitu santer ataupun begitu sering terdengar kalimat ataupun kata-kata insecure. Apa sih insecure itu? Insecure adalah keadaan di mana orang merasa dirinya itu lemah, merasa dirinya itu tidak mampu, dan intinya merasa selalu kurang dalam dirinya, sehingga ia merasa malu untuk bersosialisasi dengan orang lain ataupun malu untuk menampakkan potensi dirinya. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwasanya insecure itu sangatlah berbahaya dalam kehidupan kita.
karena dapat membunuh potensi kita. Sebagai contoh, ada seorang penjaga gawang yang bernama Eman Sulaiman. Nah, beliau ini qadarullah ataupun kehendak Allah dilahirkan secara kurang sempurna. Akan tetapi dirinya itu selalu berusaha untuk membina dan melatih dirinya sehingga dia bisa menjadi kiper terbaik. Nah, sedangkan orang-orang yang insecure, yang sempurna dirinya, merasa tidak pantas ataupun merasa kurang yakin untuk menjadi penjaga gawang karena memiliki postur tubuh yang kurang dari rata-rata penjaga gawang umumnya. Misalnya rata-rata itu 180, tetapi karena posturnya 160, 65 atau 170, dia minder, merasa tidak pantas ataupun tidak mampu. Sehingga dari situ dia belum mencoba menjadi penjaga gawang, tapi sudah mundur duluan. Bisa jadi jika dia mencobanya, dia memiliki potensi untuk menjadi penjaga gawang tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dinamakan insecure. Maka sebagai manusia yang diciptakan memiliki potensi akal dan nurani, kita haruslah menghilangkan rasa insecure dan menanamkan rasa syukur dalam diri kita. Bukankah Allah sendiri telah berfirman dan telah menjadi kenyataan dalam Quran surah At-Tin ayat keempat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, dalam surah At-Tin tersebut dijelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia ataupun makhluk hidup dengan bentuk yang ahsan, dengan bentuk yang sebaik-baiknya penciptaan. Maka tidaklah pantas apabila kita merasa diri kita itu rendah, merasa diri kita itu tidak mampu untuk berbuat sesuatu hanya karena merasa insecure. Dari ayat tersebut, Allah itu menciptakan manusia secara sempurna. Baik itu orang kota ataupun orang kampung, yang hidungnya pesek ataupun yang hidungnya mancung, yang tubuhnya gemuk ataupun tubuhnya rengkung. Nah, disitulah kebesaran Allah menciptakan manusia itu beragam sifatnya dan dengan potensi masing-masing dalam dirinya. Maka kewajiban kita sebagai manusia adalah mensyukurinya dengan cara yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Karena pada dasarnya syukur itu seperti halnya iman. Yang pertama, diyakini dalam hati. Yang kedua, diucapkan melalui lisan. Dan yang ketiga, diamalkan melalui perbuatan. Nah, yang pertama, diyakini dalam hati bahwasanya setiap nikmat itu mutlak datangnya dari Allah. Walaupun di situ ada usaha ataupun kerja keras dari kita, tapi kita meyakini sepenuhnya bahwasanya tiada nikmat selain datangnya dari Allah. Nah, yang kedua, diucapkan melalui lisan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, yakni bersyukur pada Allah karena telah diberi nikmat. Nah, yang ketiga ini dengan cara diamalkan.
Tidak cukup hanya diyakini merasa nikmat itu pemberian dari Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Itu tidak cukup. Tapi perlu tahap selanjutnya, yang ketiga ini. Apa itu? Diamalkan dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah dan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Yang mungkin sebelumnya sholatnya belum bisa 5 waktu, ayo kita perbaiki 5 waktu. Ditambah ibadah sunnah-sunnah lainnya. Masya Allah, pasti hidup akan jauh lebih indah. Allah juga berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Dalam surah Ibrahim tersebut dijelaskan bahwasanya Allah akan menambah nikmat orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan menambah nikmat manusia yang bersyukur. Sedangkan wala in kafartum, barang siapa yang kufur nikmat, tidak bersyukur atas pemberian dari Allah, inna azabil lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, diakui sebagai umat Rasulullah SAW, serta dimudahkan di setiap langkah kita dalam kebaikan, dimudahkan urusan kita, dilapangkan rezeki kita, baik yang berupa materi ataupun yang berupa non materi. Demikianlah tausiah dari saya. Apabila terdapat kesalahan mutlak dari diri saya pribadi, akan tetapi jika terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mencerdaskan saya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Saya tutup dengan salam, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.